Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal untuk jurnal penyesuaian PT Edelweiss Elektronik. Soal ini bisa digunakan untuk persiapan UKK akuntansi. Kita mulai untuk mengerjakan bukti memorial yang pertama. Sebelum kita mengerjakan, kita membuat lembar kerja terlebih dahulu, yaitu lembar kerja jurnal penyesuaian. Di mana di sini saya menggunakan format tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Oke, kita mulai. Di mana ini bukti memorial yang pertama di penyesuaian. Diterima rekening koran dari bank bahwa bank telah mendebit kita biaya administrasi 105.000 dan telah mengkredit pendapatan bunga 510.000. Kita akan catat di jurnal penyesuaian. Pastinya kalau berkaitan dengan rekening koran, apabila ada pendapatan bunga, maka yang bertambah adalah kasnya, yaitu cash in bank. Lalu ada biaya administrasi, berarti ini kan ada biaya administrasi, kita lihat akunnya, nama akunnya, yaitu Bank Service Charge. Ya, ini bebannya, nama akunnya, kita kasih nomor akun sekalian. Kemudian ada pendapatan bunga, kita cari akunnya. Pendapatan bunga itu adalah interest income. Nah, kita buat dulu nama akunnya ya. Oke, biaya administrasinya kita cek dulu biaya administrasinya. Di sini disebutkan adalah 105.000 dan ini debit 105.000 biaya administrasi. Ada pendapatan bunganya ini dia 510.000. Nah, baru kita akan melihat berapa sih nilai uang yang diterima. Berarti yang diterima adalah selisih antara pendapatan bunga dan dikurangi biaya administrasinya. Ini adalah uang yang diterima bersih dari rekening koran berkaitan dengan pendapatan bunga atau istilahnya adalah interest income. Ini adalah penyesuaian yang pertama. Kita lanjut ya untuk yang kedua. Oke, yang kedua ini adalah terkait buktinya adalah beban belum dibayar hingga 31 Desember. Nah, beban yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah listrik, air, dan telepon. Kita buat. Yang pertama adalah gaji karyawan, berarti akunnya apa? Beban gaji atau istilahnya adalah di sini menggunakan akun wage and salaries expense. Ya, beban gaji itu adalah wage and salaries expense. Nilainya berapa? 9 juta. Langsung diketik 9 juta. Kemudian ada listrik, air, dan telepon. Berarti kita cari akunnya. Listrik, air, dan telepon menggunakan akun telepon, weather, and electricity expense. Ya, ini dia akunnya. Kemudian kita kasih nomornya sekalian. Nilainya berapa? 1.700.000. Dari mana? Dari soal. Ini dia adalah soalnya. Beban belum dibayar. Nah, kalau belum dibayar itu artinya menjadi beban. Dan karena belum dibayar itu menggunakan akun hutang beban. Kita lihat di sini. Akun yang digunakan hutang beban. Kita pakai namanya accrued expense atau hutang beban. Ini dia. Boleh dijadikan satu accrued expense-nya ya, karena dia adalah langsung bukti memorial terkait beban yang belum dibayar. Sejumlah gaji ditambah dengan telepon, listrik, air ya yang belum dibayarkan. Ini adalah jurnal untuk memo penyesuaian yang pertama, yang kedua. Ya, tadi pertama adalah pendapatan bunga, yang ini, yang kedua ini dia beban belum dibayar. Wage and salaries expense debit, telepon, weather and electricity expense, kreditnya adalah
accrued expense, hutang beban. Dijumlahkan. Wage-nya adalah 9 juta, listriknya adalah 1.700.000. Oke, lanjut bukti memorial yang ketiga. Pertama adalah beban asuransi. Yuk kita tulis beban asuransi. Berarti langsung insurance expense. Kita cari akunnya. Ini dia insurance expense. Asuransi itu adalah insurance ya. Jadi beban asuransi. Insurance expense. Nilainya adalah 315.000. Langsung aja diketik. Kreditnya juga sama, yaitu kita akan menggunakan namanya akunnya prepaid insurance. Mengurangi nilai asuransi dibayar di mukanya. Nah, ini dia. Mau dijadiin langsung semua langsung juga boleh, dipisah seperti ini juga boleh. Saya pisah seperti ini biar memudahkan ya. Oke, yang kedua, beban sewa. Sewa berarti rent, berarti beban sewa. Rent as nilainya adalah 400.000. Prepaid rent yang dikurangin. Oke, ini adalah jurnalnya ya, biar memudahkan lagi saya besarkan nama akunnya. Oke, 400.000. Ini jurnal untuk beban sewa. Lanjut lagi. Yaitu perlengkapan toko yang terpakai. Kalau udah kalimatnya terpakai, berarti itu langsung bisa menjadi sebuah beban. Jadi kita akan menggunakan beban perlengkapan. Perlu dihitung, tidak perlu hitung lagi. Langsung beban perlengkapan toko adalah store supplies expense. Nilainya tadi adalah 2.935.000. Oke, kreditnya adalah store supplies. Oke, seperti ini ya. Tapi kalau misalnya soalnya itu dibilang di sini perlengkapan toko yang tersisa. Nah, kalau yang tersisa baru dihitung di neraca saldo awal neraca saldo akhir berapa dikurangin yang sisanya. Nah, kalau terpakai langsung aja jurnalnya store supplies expense pada store supplies ya, beban pada perlengkapan. Oke, lanjut. Yang di memo ini yang berikutnya. Tafsiran kerugian piutang adalah sebesar 3% dari saldo piutang akhir. Oke, kita buat dulu jurnalnya. Jurnalnya adalah beban. Bebannya itu pakai akun bad debt expense ya. Kita tulis dulu nama akunnya ya, bad debt expense debit. Kreditnya adalah allowance. Ini dia allowance for debt. Berapa angkanya? Nah, di sini disebutkan 3% dari saldo piutang akhir. Berarti sama dengan kita buka kurung, yaitu dulu 3% kali piutang. Nah, kali nilai piutangnya. Piutangnya di sini adalah yang ini. 526.790.000. Nah, kalau 3% dikali piutang udah dihitung dulu nilainya. Baru setelah itu hasilnya kita kurangin dengan allowance-nya. Ya, ini dia hasilnya. Jadi bukan langsung kalau pakai kalkulator 3% kali piutang kurangi allowance tidak. Dihitung dulu. Kalau di Excel dibuka tutup dulu biar dia menghitung dulu nilai kali piutang baru kurangi allowance. Ya, tidak langsung piutangnya berapa kali 3% langsung dibuka kurangi allowance. Nanti hasilnya beda ya kalau pakai Excel. Jadi kita lanjut lagi ya untuk penyesuaian berikutnya.
Nah, berikutnya ini adalah terkait data penyusutan aktiva tetap bulan Desember. Di sini ada penyusutan gedung, kendaraan, peralatan. Oke, kita buat ya. Kita tambahkan dulu kolomnya. Berarti yang pertama adalah beban penyusutan gedung. Oke, kita cari beban penyusutan gedung, depresiasi. Kita beban penyusutan itu debitnya adalah beban depresiasi. Nah, di sini kebetulan nama akunnya itu langsung depresiasi SPN. Jadi kita langsung bebannya dicampur jadi satu. Tapi kalau ada rinci, misalnya depresiasi SPN untuk building sendiri, lalu untuk per equipment sendiri, peralatan sendiri itu kita pisah. Kalau gabung kita gabung ya. Tapi kreditnya harus terpisah. Ada penyusutan gedung. Berarti building akumulasi depresiasi. Nah, ini dia. Ini nilainya 2.560.000. Nah, seperti ini. Lalu ada penyusutan kendaraan, berarti vehicle. Oke, vehicle-nya adalah 3.255.000. Lalu yang terakhir adalah penyusutan peralatan. Peralatan itu adalah equipment, berarti equipment akumulasi depresiasi. Nilainya adalah 1.340.000. Berarti beban penyusutannya ini adalah dijumlahkan keseluruhan dari ini. Nah, ini dia jurnal untuk depresiasi SPN-nya. Jadi dari penyusutan ini jurnalnya adalah depresiasi SPN 7.155.000 terdiri dari building akumulasi depresiasi 2.560.000, vehicle akumulasinya adalah 3.255.000 dan equipment akumulasinya adalah 1.340.000. Lanjut yaitu tentang penutupan PPN. Di mana di sini disebutkan oleh karena pencatatan PPN income dan income sesuai faktur pajak standar, maka keduanya segera ditutup. Saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita akan tutup. Datanya berdasarkan dari neraca saldo akhir. Yang pertama, PPN dia minta income dan outcome ya. Outcome itu kan di kredit. Jadi ditutupnya di debit. Jadi kita PPN outcome dulu. Angkanya dari neraca saldo akhir ya. Bukan dari neraca saldo awal. Oke, habis PPN outcome, income. Kenapa? PPN income ini di debit. Kalau ditutup, maka ditaruh di sebelah kredit. Begitu. Baru selisihnya kita menggunakan PPN payable. Karena selisihnya ada di sebelah kredit, maka PPN payable. Tinggal dikurangkan saja PPN outcome dikurangin PPN income. Ini adalah jurnal penutup untuk menutup PPN. Jadi kalau menutup PPN, debitnya adalah PPN outcome, kreditnya PPN income, dan selisihnya PPN payable. Karena selisihnya ada di kredit ya. Ini datanya berdasarkan neraca saldo akhir. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, ini adalah hitung pajak penghasilan PPh badan. Nah, di sini seluruh menggunakan koreksi fiskal. Jurnalnya adalah di dalam sini diminta untuk catat ke dalam income tax expense di perhitungan prepaid income tax. Oke, di sini kita tidak menggunakan, saya menggunakan perhitungan PPh badannya, tidak menggunakan koreksi fiskal. Karena kita lihat di neraca saldo akhir, ya kita boleh lihat di neraca saldo akhir, nilai dari sales-nya. Ini nilai sales. Ini sales ini adalah peredaran brutonya. Karena saya lihat nilai peredaran brutonya di bawah
4,8 M, maka di sini kita bisa menggunakan perhitungan PPh final menggunakan 0,5% ya. Kita hitung aja menggunakan itu berarti 31 kita buat. Karena ini untuk persiapan ujian, maka saya menggunakan perhitungan yang saat ini. Kita income tax expense. Ini di akunnya income tax expense, debit. Kita hitung 0,5% kali nilai dari salesnya ya, dari peredaran brutonya salesnya ini dia. Ini kalinya, lalu kita lihat perhitungan dengan prepaid income tax. Saya lihat dulu prepaid income tax-nya. Prepaid income tax-nya ada 31 juta, maka langsung boleh ke akun prepaid income tax. Diperhitungkan. Kalau misal income tax expense-nya 50 juta, ini misal ya, lalu ada nilai prepaid income tax-nya 31 juta, berarti selisihnya nanti baru ke income tax payable, begitu ya. Tapi kalau misalnya income tax expense-nya lebih kecil dari yang ada di prepaid income tax, ya udah tinggal income tax expense pada prepaid income tax. Ini adalah terkait jurnal penyesuaiannya. Kalau udah kita jumlahkan, jadi kalau misalnya nanti mau mencoba di kelas menggunakan perhitungan PPh badannya menggunakan koreksi fiskal dan menggunakan tarif pasal 17 ayat 2A sebesar 25% dan pasal 31E sebesar 50%, ya silahkan juga. Ini kebetulan ini adalah soal tahun 2015. Nah, kalau soal terbaru pastinya tidak seperti itu perhitungan pajaknya. Tapi boleh juga. Jadi saya menggunakan yang perhitungan PPh final. Oke, demikian kita sudah menyelesaikan jurnal penyesuaian kita. Jangan lupa jurnal penyesuaian itu diposting ke dalam buku besar. Contohnya saya posting satu misalnya seperti ini. Ini dia buku besarnya, cash in bank buat seperti ini. 31 penyesuaian. Oke, ini dia angkanya. Nah, seperti ini ya, langsung diselesaikan seperti ini. Lalu berikutnya tentang bank service charge. Langsung kita cari bank service charge. Bank service charge-nya dia di debit ya. Langsung kita jumlahkan. Lalu yang terakhir adalah income tax income interest income. Nah, interest income kita tulis di interest income. Interest income. Ini dia interest income. Nah, ini dia di sebelah kredit. Oke, saldonya tinggal dijumlahkan. Jadi ini harus dipindahkan keseluruhannya ya. Seperti wage and salaries dipindahkan ini. Jadi semua jurnal wajib pindah ke dalam buku besar. Jadi setelah membuat jurnal penyesuaian wajib pindah ke buku besar. Bu, kalau misalnya saya nggak pindah, berarti nanti kalau dalam ujian itu akan mengurangi nilainya, poinnya ya. Karena ini adalah di fase untuk membuat laporan keuangan. Jadi sebelum membuat laporan keuangan, pastinya kita dihadapkan untuk membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Ini nilainya. Oke, kalau udah langsung dijumlahkan gitu. Debit ketemu debit ditambahkan. Ini terakhir yang ini adalah accurate SPN. Nah, seperti ini ya. Ini kredit pindah ke sebelah kredit.
Baru dimunculkan lagi. Nah, seperti ini caranya. Demikian kita coba nanti silakan diposting masing-masing dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar sesuai dengan urutannya ya. Jadi kita harus memindahkan semua jurnal ke dalam buku besar. Baru nanti setelah ini kita akan membuat berikutnya yaitu membuat neraca lajur, lalu nanti kita membuat laporan keuangan begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjut lagi untuk memposting semua jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.